saya ingin menguliknya lagi nih. Nah, kemudian perubahan yang ada di dalam Pak Louis ini sebenarnya bagaimana memaknainya Pak Louis? Maksud saya begini, ketika Pak Louis berubah menjadi sabar, kemudian empatinya menjadi lebih besar, itu sebenarnya perbaikan yang manfaatnya untuk Pak Louis sendiri ataukah sebenarnya untuk murid? Dan bagaimana ketika Pak Louis mempunyai keinginan untuk merubah murid, lalu strateginya apa? Nah, jadi itu yang saya lihat, supaya bisa merubah orang lain, kita perlu merubah diri sendiri dulu. Jadi yang saya alami itu perubahan yang besar ke diri saya sendiri dulu, baru saya bisa merubah mereka gitu. Kenapa? Karena waktu lagi lesson itu ya, saya juga jadi cerita tentang berkelimpahan sama mereka tiba-tiba. Jadi waktu itu setelah saya mengucapkan terima kasih segala macam, saya bilang ke mereka, tadi pagi kalian, oh ya, waktu itu hari itu juga kan selain ucapan terima kasih di pos itu, pas saya datang ke sekolah assembly pagi, tahu-tahu mereka tuh baris sesuai nomor urut loh. Iya, dan buat saya itu teachable moment. Saya juga tersentuh ya, itu teachable moment. Jadi waktu saya lagi ngasih sharing ke mereka, setelah itu saya bilang, saya juga sabar terima kasih sama kalian tadi pagi. Saya bilang tuh, tadi pagi kalian tuh baris sesuai urutan, dan waktu saya buat ambil absensi itu sangat-sangat singkat, nggak selama biasanya. Dan saya bilang buat saya itu jadi berkelimpahan. Saya jadi lebih punya banyak waktu buat ngelakuinnya. Saya nggak jadi rush ya. Dan saya jadi bahas ke mereka soal keberlimpahan versus kelangkaan. Karena saya bilang kalau selama ini kalian nggak teratur kayak gitu, saya punya kelangkaan waktu. Karena dalam waktu segitu saya harus cepat-cepat ngambil absensi dan itu kebanyakan nggak keburu. Tapi tadi pagi kalian kasih keberlimpahan. Jadi saya juga lagi tuh jelasin ke mereka kalau rasa terima kasih itu juga membangun keberlimpahan kepada orang-orang sekitar gitu. Dan sejak Oke. sejak itu ya Pak Aksan ya tadi jawab pertanyaan yang tadi itu, saya tuh jadi terdorong buat setiap hari apapun tindakan baik yang mereka lakukan, saya pick up terus saya bikin gratitude note ke mereka di WhatsApp grupnya kelas. Jadi saya bilang, Oke. saya terima kasih si ini ngelakuin ini hari ini. Bahkan lagi tuh ada satu hari mereka bersihin kelas sangat bersih. Karena saya pakai cara lembut ngingetin mereka buat kerjain tugasnya. Dan saya langsung pick up, saya langsung bilang ke mereka, saya berterima kasih karena waktu saya datang itu lantai itu bersih, terus nggak ada sampah. Dan saya bilang perasaan saya tuh jauh beda waktu saya masuk kelas itu. Saya ngerasa benar-benar nyaman. Jadi saya ucapin semua berkelimpahan yang ada. Dan percaya nggak ya Pak Aksan, itu sepertinya bersambungan banget dengan afirmasi harian yang dilakuin selama 21 hari ini. Karena kan saya masih ingat ada satu hari ya, di mana saya sempat bertanya-tanya kan, namanya murid ya, saya kasih ucapan terima kasih di WhatsApp grup, nggak ada respon dari mereka kan, mereka lebih diam gitu. Saya sempat mikir, waduh ini bekerja nggak ya? Tapi tiba-tiba afirmasi hari itu, saya ingat banget, itu yang afirmasi yang bilang, saya komit dengan apa yang ingin saya tarik ke dalam diri saya, ke dalam hidup saya. Nah itu saya jadi teringat sama komitmen itu. Jadi saya pikir ini udah hal yang benar yang perlu saya lakukan, ya lakukan terus. Akhirnya saya lakukan terus dan mulai ada perubahan. Kayaknya waktu hari keberapa saya ngucapin terima kasih soal apa gitu, udah mulai banyak yang nge-like, mulai banyak yang Oke. nge-like di WhatsApp grupnya ya. Jadi di situ ya saya lihat yang merubah diri sendiri dan vibrasinya kita sebarkan ke mereka dan pelan-pelan itu mengarah ke bawah sadarnya mereka. Jadi kita nggak perlu khawatir soal alam sadarnya mereka ya. Mereka secara kognitif nggak ngelakuin, nggak ngucapin itu nggak usah terlalu pusingkan karena yang kita lakukan tuh bahasa jiwa ya, bahasa alam bawah sadar. Oke. Satu kata kunci nih, kembali ke dalam ya. Ketika kita ingin membenahi segala sesuatu yang berada di luar diri kita, yang perlu dilakukan yang pertama dan utama adalah membenahi diri kita sendiri dari dalam ya. Oke. Nah, saya ingin menanyakan tadi Pak Louis, bagaimana kemudian anak-anak seusia SMP itu bisa memaknai tentang keberlimpahan itu? Bukan hanya sekedar memaknai, kemudian apakah juga terlihat di antara mereka itu mengimplementasikannya? Saat ini saya rasa belum ya, tapi dengan mereka jadi lebih kooperatif, dengan mereka jadi lebih apa ya, lebih willing, lebih mau buat menciptakan situasi yang kondusif, itu buat saya mereka udah sedikit ada benih-benih tentang keberlimpahan di situ sih, karena mereka jadi tahu apa manfaat yang orang lain rasakan dengan mereka melakukan itu. Karena sebelumnya mereka lebih self-centered kan, mereka lebih lihat itu ke ego pribadi kan. Oh saya agak memberontak gitu, saya nggak mau ngelakuin ini gitu kan. Tapi dengan mereka mau kooperatif, dan mereka mau baris sesuai urutan, terus bersihin kelas, dan mereka juga bisa melihat manfaat yang orang lain rasakan, itu saya rasa pelan-pelan benih-benih
pemahaman tentang keberlimpahan mulai muncul. Dan kita Hmm. nggak perlu terlalu obsesif atau terlalu khawatir soal pemahaman dari sisi kognitif sih. Buat saya Ya, cukup dengan bahasa jiwa sih, dengan vibrasi ya. ya betul. Ya, Karena ya memang segitulah level kesadaran anak SMP kan. betul, betul. Apalagi knowledge tentang kesadaran tentang keberlimpahan mereka juga tentu belum paham secara teoritis ya. Iya, secara vocab nggak Nah, ada. Jadi kita dari yes. sisi rasa ya, dari sisi rasa. Tetapi kalau yang namanya rasa, anak usia seberapapun pasti punya. Betul, Bahkan betul. anak-anak balita pun perasaannya lebih tajam ya. Ya, Oke. betul. Nah, itulah kemudian yang mengingatkan saya bahwa di alam semesta ini hanya satu bahasa yang dikenali oleh semesta, yaitu bahasa rasa. Iya. Oke. Wow, tadi saya sempat merinding loh Pak Luis ketika Bapak menceritakan tentang ya semua tadi yang diceritakan ya ketika misalnya ada satu kalimat afirmasi tentang komit terhadap segala apa yang ingin ditarik dalam kehidupan Pak Luis. Artinya itu mengingatkan bahwa kita perlu konsisten ya dengan apa Mm-mm. yang kita lakukan. Nah, ternyata memang perlu berproses ya, bahwa kalimat-kalimat afirmasi itu adalah kalimat untuk menggoyahkan belief system dan juga mental block yang selama ini ada di dalam diri kita. Karena mental block dan juga belief system itu ya sebagaimana hukum energi ya, dia tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya mungkin bisa diganti dengan yang lain. Dan kalau hal baru yang lebih baik tadi mendominasi, maka belief system atau mental block itu akan dengan sendirinya menjadi minor gitu kan. Mm-mm. Nah, oke. Ya, menarik banget ini tadi sudah masuk ke topik tentang kesadaran ya. Nah, sekarang soal kesejahteraan nih Pak Luis. Ya, jadi ada banyak kasus ya di mana beberapa profesi pendidik ini terjebak pada tadi karena kejenuhan, kemudian juga mungkin masalah kebutuhan, masalah ekonomi dan sebagainya gitu. Sehingga masalah kesejahteraan ini menjadi isu yang lumayan krusial ya di dunia pendidikan gitu. Meskipun juga sudah sering saya sampaikan di kalangan pendidik ya bahwa berdasarkan sebuah penelitian ternyata tidak ada kaitan langsung antara gaji dengan kesejahteraan subjektif. Ya, kesejahteraan subjektif ternyata tidak ada. Nah, bagaimana ini dualisme pendapat tentang kesejahteraan ini menurut perspektif Pak Luis? Iya, ini menarik Pak Hasan. Soalnya waktu sebelum saya join grup keberlimpahan itu ya, atau program keberlimpahan itu, saya sempat punya pikiran, kan saya mantau gitu program RSN apa aja. Lagi itu saya pantau, oh kelihatannya program berkelimpahan tuh lebih buat ke pebisnis gitu kan. Karena saya pikir, oh sebagai guru kita punya gaji tetap kok gitu kan, punya penghasilannya ya segitu-segitu aja gitu. Terus kita mau afirmasiin apa gitu, mau kita afirmasiin misalnya, oh saya dapat penghasilan besar sekali, itu kan nggak realistik karena memang kita digajinya segitu per bulan gitu kan, kecuali kalau orang punya investasi atau apa gitu kan. Uh, nah, jadi saya lagi tuh nggak terlalu tertarik ke sisi itu karena saya pikir itu nggak terlalu banyak pengaruh ke sana. Nah, tapi kalau bisa bicara kesejahteraan, sebetulnya kan kita lihat sehat holistik itu ada 3 aspek ya. Pertama dari sisi fisik, terus sisi materi, terus satu lagi sisi spiritualisme kita atau sisi jiwa atau mental kita gitu. Ya. Nah, yang saya rasakan sebetulnya memang kalau dari sisi materi nggak mungkin nggak terlalu banyak berubah ya. Ya hidup masih pas-pasan. Tapi ya pas-pasannya ya seperti versi yang Bang El bilang lah. Jadi pas-pasannya tuh, oh pas mau ada acara ini ternyata ada uangnya. Pas mau pergi ke sini ada uangnya. Pas mau pulang kampung bisa beli tiket gitu. Ya pas-pasan udah oke lah gitu kan. Tapi dari sisi kesehatan raga sama kesehatan jiwa tuh sebetulnya penting banget. Karena yang tadi saya ceritakan ya, ngadepin anak-anak dengan kondisi begitu itu sebetulnya nimbulin stres juga loh buat guru. Dan saya rasa kalau guru nggak sadar, itu tuh hal-hal rutin yang mungkin mereka anggap normal, tapi sebetulnya itu tuh bisa merusak jiwa kita karena kita jadi ya kayak tadi lah, jadi sarkastik gitu kan, jadi jalur kekerasan lewat kata-kata segala macam. Tapi di sisi lain, saya juga berterima kasih sama murid-murid saya karena mereka ya istilahnya saya dengan dapat profil murid seperti ini, saya tuh seperti dikasih soal ujian yang beda gitu dari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak soal yang lebih challenging. Dan manfaat yang saya dapatkan waktu saya bisa melalui itu juga beda banget. Karena sekarang afirmasi hari ini tentang ini ya, tentang
saya menjalani hari-hari saya dengan ringan tanpa beban gitu kan, karena semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya bisa dapat soal seperti ini itu sebetulnya hal yang sangat baik karena itu sesuai dengan perkembangan pribadi saya, itu sesuai dengan kurikulum yang perlu saya go through sebagai guru gitu kan, dan jadinya itu menimbulkan pertumbuhan dari sisi kesabaran, dari sisi vibrasi, dari sisi kesehatan mental, karena saya juga lebih tenang, lebih kalem, lebih ya bisa lebih cool lah, lebih cool terhadap itu. Dan oleh karena itu saya juga bilang kalau sebagai guru kita juga pada saat yang sama kita tuh murid sebetulnya. Kita tuh murid dari kehidupan. Jadi tema hari ini tentang pekerjaan itu guru tuh betul, tapi profesi itu pencerah. Dan buat saya pencerah tuh bukan cuma pencerah buat orang lain, tapi sebetulnya pencerah buat diri sendiri dulu. Karena yang saya rasa konsep yang agak salah kalau kita selalu mikir kalau guru tuh pencerah buat orang lain gitu. Gimana kita bisa mencerahkan orang lain kalau kita sendiri nggak mencerahkan diri kita sendiri. Jadi kita seperti filosofi api ya Pak ya? Betul. Semakin api di dalam diri kita besar, maka daya terangnya akan semakin bagus ya. Iya betul, dan baru dari situ kita bisa menyalakan lilin-lilin yang lain gitu kan. Iya, jadi sebetulnya sama. Jadi sebagai guru kita juga perlu lihat materi pelajaran kita dari rutinitas sehari-hari kita tuh sebagai sesuatu yang membangun kesadaran kita, membangun kesehatan mental kita. Jadi itu sebetulnya bagian dari sehat holistik sih sebetulnya. Apalagi kalau kita tarik ke perspektif energi, vibrasi, dan frekuensi ya Pak ya. Bagaimana kondisi mental seorang guru itu kan vibrasi yang dia getarkan juga ke sekeliling mereka termasuk kepada murid-muridnya. Bagaimana kemudian kalau seorang guru vibrasinya tidak pernah baik, maka yang terjadi adalah ya murid-muridnya tidak akan pernah menjadi baik juga ya. Iya betul sekali Pak. Apalagi sebetulnya pengaruh guru ke murid itu sangat besar ya. Besar sekali gitu. Ya, apalagi kalau kita ngerti vibrasi dan energi frekuensi itu sebetulnya sebagai guru kita perlu lebih hati-hati karena kalau kita salah ngomong ke orang mungkin dampaknya ke satu orang itu, tapi kita salah ngomong di kelas itu dampaknya ke 35 orang gitu. Nah, menarik tadi Pak Louis ya, ketika kita sudah membicarakan tentang kesejahteraan ya. Ada asumsi, bukan hanya asumsi sebenarnya, ini mungkin sudah menjadi belief system ya, keyakinan bahwa ya saya kan hanya guru, setiap bulan gaji yang saya terima ya segitu-segitu aja, bagaimana mungkin saya bisa hidup berlimpah begitu. Nah dari perspektif Pak Louis sebagai seorang pendidik Pak, bagaimana menjawab itu? Oke, kalau buat hal ini karena saya juga belum sampai ke tahap di mana mungkin sebagai guru bisa jadi kaya raya ya. Rasanya itu masih jadi tanda tanya juga buat saya. Tapi kalau saya lihat sebetulnya nggak tahu ya. Sebagai pendidik itu kan nggak harus jadi guru di sekolah gitu. Jadi sebetulnya saya pun nggak boleh menutup kemungkinan kalau di masa depan saya ngelakuin hal dengan sedikit berbeda. Contohnya ya, saya ada banyak rekan-rekan kerja saya yang dulunya guru, tapi setelah mereka mungkin mereka ngerasa cukup, mereka tuh juga keluar dari sistem, terus mereka tuh bangun bisnis baru, dan bisnisnya itu lebih orientasi ke pendidikan juga, tapi bukan dari level formal sekolah gitu. Dan saya lihat itu menarik sekali karena mereka juga bawa pengalaman, bawa keahlian yang mereka dapatkan dari sekolah, dan mereka tuh membantu sistem dari sisi yang lebih luas. Jadi saya lihat itu tuh sebagai ini, kalau di Singapura tuh ada istilah istilah itu ini ya, sangat kampung sih. Jadi kayak village of care gitu ya. Jadi sebagai guru tuh kita membangun komunitas, membangun desa untuk membesarkan murid-murid gitu kan. Nah terus kalau orang itu keluar dari sistem, terus mereka tuh bangun support dari luar. Lagi itu ada satu rekan saya yang sebetulnya share kalau mereka tuh membangun atau memperluas village of care itu spektrumnya, nggak cuma di satu kampung aja, tapi di domain yang lebih luas lagi, di lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi saya pikir sebetulnya kalau soal materi, peluang rasanya masih ada sih kalau kita lihat pendidikan dari sisi holistik ya.